Teman-teman, saya kira kritikan Profesor Yas Rashid mengenai program makan siang gratis itu sudah tidak up lagi ya, tapi ternyata masih menjadi sorotan teman-teman. Karena memang pernyataannya seperti ini. Kurang lebih, program makan siang gratis itu merupakan sebuah penghinaan terhadap bangsa ini dengan alasan-alasan yang Profesor ini kemukakan. Nah, pernyataan Profesor Yas Rashid ini dikaitkan dengan pidato Pak Prabowo di suatu momen yang memang beliau mengatakan bahwa ada profesor-profesor pintar yang tidak setuju dengan makan siang gratis. Profesor pintar atau bodoh, gitu teman-teman. Pak Prabowo menyebutkannya secara plural ya, general, tidak menyebutkan nama. Tapi ketika dikaitkan dengan pernyataan Profesor Yas Rashid yang memang tidak setuju, itu memang match ya teman-teman. Nah, pernyataan Profesor Yas Rashid ini mendapatkan respon juga dari seorang pengacara yang sangat terkenal, yaitu Bang Hotman Paris teman-teman. Dan tidak lupa netizen juga ikut andil dalam membalas pernyataan Profesor Yas Rashid dengan mengkritik profesor ini teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat videonya seperti apa. Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Alangkah miskinnya negeri ini. Mereka tidak mampu makan yang bergizi, sehingga negara harus turun tangan. Artinya negara gagal memberi mereka suatu kondisi yang memungkinkan mereka bekerja untuk bisa makan. Nah, itu satu. Yang kedua, itu bebannya pada APBN. Semakin sempit ruang Anda untuk bermanuver dengan anggaran yang ada itu. Kalau terjadi COVID lagi yang kedua kalinya, Anda langsung bangkrut. Tapi memang kenyataannya banyak yang tidak merasa terhina ya teman-teman, bahkan senang dengan adanya program ini. Ketika datangnya program makan bergizi gratis dan sekolah-sekolah mendapatkannya, responnya sangat baik, bahkan banyak sekali siswa yang merasa terbantu ya teman-teman. Makan siang gratis itu bukan untuk anak SD, untuk ibu hamil supaya nutrisinya bagus. Loh, saya jangan nanti dianggap sombong. Saya itu profesornya 2. Nah, dihubungkan dengan video ini. Kausanya 10. Dan itu dapatnya juga nggak dari Indonesia aja. Alhamdulillah. Ku hitung kan 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pintar-pintar kok nggak setuju. Heran saya. Pak Prabowo heran. Profesor pintar atau bodoh, saya nggak tahu itu. Mungkin pintar otaknya, tapi hatinya tidak. Presiden Republik Indonesia dari Bang Hotman. Bapak Prabowo dalam suatu ceramah di universitas mempertanyakan tentang adanya seorang profesor yang katanya menuduh bahwa pemberian makan gratis itu memalukan dan merupakan penghinaan terhadap bangsa. Itu tuduhan dari profesor tersebut. Bapak Prabowo tidak menyebutkan siapa nama profesor tersebut, cuma Bapak Prabowo mempertanyakan apakah profesor tersebut pintar atau bodoh atau tidak punya hati. Akhirnya saya cek di medsos. Saya tidak tahu apakah yang dimaksud oleh Bapak Prabowo itu adalah Profesor Rias, karena memang di medsos beredar postingan yang mengatakan, yang memuat video bahwa menurut Profesor Rias program makan gratis memalukan dan merupakan penghinaan terhadap bangsa ini. Halo Profesor Rias, pertanyaan saya, kalau saya atau kamu memberikan makan gratis kepada tetangga kamu yang kurang mampu secara ekonomi, apakah itu merupakan penghinaan terhadap orang yang dikasih makan? Tolong jawab, karena itu tidak memerlukan otak, cukup memerlukan suara hati. Profesor Rias, tolong dijawab,
Dan kalau misalnya yang dimasukkan oleh Bapak Prabowo itu adalah Anda, saya nggak tahu apakah Anda atau tidak, tolong juga dijawab. Nah, itu dia respon dari Bang Hotman Paris terhadap pernyataan Profesor Yas Rashid, bahkan memberikan pertanyaan langsung teman-teman seperti apa yang kita lihat dan dengarkan tadi. Dan memang program ini adalah program andalan Pak Prabowo ya. Jadi keinginan yang kuat dari Pak Prabowo untuk memberikan makanan gratis kepada siswa-siswa di seluruh Indonesia. Bahkan Pak Prabowo meminta maaf bagi yang belum kebagian. Dan memang prosesnya ini bertahap teman-teman, seperti yang saya katakan di video sebelumnya. Jadi perlu proses yang panjang. Langkah yang saya ingin jalankan adalah makan siang gratis. Itu akan membantu semua keluarga miskin. Apakah ikuti World Bank, apa ikuti ini? Enggak. Semua anak Indonesia akan dapat makan. Kecuali anaknya orang kaya. Anak orang kaya enggak butuh lagi. Tapi semua sekolah, semua pesantren dari usia dini akan kita kasih makan siang. Itu adalah keberpihakan. Itu adalah wujud dari keadilan sosial. Saudara, terkait dengan program makan siang gratis, itu diterapkan di 8 negara di dunia, di luar Indonesia ya. Brazil, Finlandia, Estonia. Salah satunya Brazil, Finlandia, Estonia, India, Swedia, Amerika, Jepang, dan China. Negara-negara tersebut menjalankan program makan bergizi gratis ya teman-teman. Dan memang negara-negara yang disebutkan itu sering dijadikan sebuah contoh negara maju. Timbul di dalam pertanyaan kita, sebenarnya apa sih tujuannya buat makan siang gratis? Emangnya bangsa kita itu terlalu hina gitu ya dikasih makan gratis? Tidak, saudara. Tidak, kita memang punya masalah. Ya, terutama di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju saja, di daerah pedesaan itu bisa terjadi kekurangan gizi. Jadi tujuan daripada makan siang gratis itu atau makan gratis whatever pagi atau siang ya, hasil akhirnya adalah yaitu student learning outcomes, yaitu hasil pembelajaran siswa dan juga capaian-capaian akademiknya. Nah, itulah tujuan utama dari pemberian program makanan bergizi bagi anak sekolah. Saudara, aneh juga kalau ada profesor yang ngomong, ya. Saudara, di Indonesia itu ada 8.000 lebih profesor. Tapi tentunya tidak semua profesor itu kemudian jadi bijaksana kalau ngomong. Sekalipun gelarnya profesor ya, saudara. Banyak profesor, saya juga kenal banyak profesor. Ya, karena saya kan juga S3, saudara. SD, SMP, SMA. Pak Tendi Ya, Irianto. saya kenal juga banyak lulusan profesor-profesor di universitas-universitas. Ya, kolega saya. Ya, jadi dari profesor yang pintar-pintar ini, ternyata profesor ada yang bodoh ya. Bodoh atau apa gitu ya, kata Presiden Prabowo. Tapi memang beginilah saudara. Ketika orang itu, dia seorang profesor, tapi dia merasa dia itu pinter. Ya. Padahal blow on. Kenapa? Ya mungkin karena udah tua, udah profesor. Dan dia nggak belajar lagi. Dia mungkin nggak cukup literasinya. Bahwa perkembangan dunia zaman ini berubah, saudara. Ternyata pemberian makan gratis itu bukan satu negara saja kan. Kita kan tadi dengar kan. Banyak. Ada 8 negara yang menerapkan makan gratis. Yaitu tujuannya adalah ya secara jangka panjang itu sangat baik gitu. Jadi kalau Profesor Yas Rashid ini ya dia juga salah satu pembenci Jokowi. Ya, jadi saya paham kalau ngomongannya agak sinis, cuma masalahnya
Ini Profesor Rias ini memang ngomongnya kelihatannya pinter ya, tapi padahal agak blow on kelihatannya. Ya betul seperti Pak Prabowo bilang. Kalau saya lihat track recordnya Rias Rasid memang luar biasa sih. Tapi kenapa jadi ngomong begitu ya? Ya itulah saudara. Kadang di dalam perkembangannya orang itu ya karena dasarnya memang sudah sinis. Jadi di otak, di hatinya itu udah negatif ya. Jadi komentarnya negatif, salah. Gitu. Ya, memang memberatkan APBN. Betul. Ya kan, berapa puluh triliun harus siapkan. Tetapi itu adalah tugas mulia. Ya, Presiden Prabowo. Saya sebagai warga negara Indonesia, ya, saya dukung, ya, dan ya jujur saja, bahkan kepala badannya juga saya kenal, badan pangan. Jadi ya Pak Rias Rasid, kalau ngomong tuh dipikir dulu kenapa sih? Iya, memang di beberapa pernyataan ketika Pak Prabowo membicarakan tentang makan bergizi gratis itu terlihat banget niat yang sangat kuat ya, yang sangat teguh terhadap program ini teman-teman. Dan itu ya sangat dibenarkan. Tugas yang mulia teman-teman. Dan salah satu tujuannya kan itu untuk investasi ya. Salah satunya dari segi SDM ya teman-teman, mencetak generasi-generasi emas. Kalau gizinya tercukupi anak-anak itu kan berpengaruh terhadap perkembangan ya, kepintarannya gitu kan. Assalamualaikum Prof. Mungkin bagi profesor mungkin merasa terhina, tetapi saya kira tidak. Sebenarnya program makan gratis itu baik-baik saja, dan seharusnya juga itu diberikan pada yang memang betul-betul membutuhkan, sehingga bagi anak-anak dari keluarga mampu tidak perlu penambahan gizi karena di rumah sudah mungkin berlebihan seperti yang disampaikan oleh profesor tadi. Ya. Jadi seandainya itu diberikan kepada masyarakat atau anak-anak di daerah-daerah yang memang sangat membutuhkan, ini luar biasa dampaknya saya kira. Karena tidak semua anak itu pergi sekolah sarapan. Betul. Bahkan mungkin ada sekian persen anak yang kalau berangkat sekolah itu tidak sarapan. Ingat waktu kecil saya dulu juga begitu. Jarang sekali sarapan. Makan siang itu kalau sudah di rumah. Nah sementara mungkin anak-anak juga jajan ya, kadang-kadang jajan itu sendiri juga ada pengaruh-pengaruh negatifnya juga. Ya memang alangkah baiknya kalau mereka itu disuplai dengan program makan gratis dan bergizi. Itu pun ya standarnya semampu pemerintah sementara ini, mungkin 10.000 per kotak, tapi tolong jangan dikorup ya. Kalau itu sudah 10.000 dikorup kasihan anak-anak. Ya. Terus dia dapat apa? Ya, itu ya. Paling tidak ya mendekatilah. Artinya ya memang tidak mungkin 10.000 plek, tidak mungkin karena ada yang masak, ada yang ambil untung dan lain-lain, itu pasti. Gitu ya. Jadi perlu profesor ketahui juga, banyak sekarang ini masyarakat di daerah-daerah yang penghasilannya jauh di bawah rata-rata. Bahkan ada sebagian yang tidak memiliki penghasilan sama sekali. Justru yang saya inginkan itu adanya tunjangan kepada warga masyarakat yang kurang mampu ya, yang memang betul-betul tidak memiliki penghasilan. Kecuali bagi mereka yang pensiunan, dia masih bisa hidup, paling tidak bisa makan. Tapi bagi warga
masyarakat yang tidak memiliki pensiunan ketika tua, ini bisa dibayangkan. Ya kalau anaknya sukses, kalau tidak, bagaimana jadinya? Jangankan mereka bisa makan nasi, Mbak. Ini dari makan ini, saya pernah melihat anak-anak kita, ya? adik kita ini, mereka tuh makan pelepah pisang, ya, makan bungkul pisang. Di mana waktu itu saya berpikir, wah, anak-anak kita yang di kota sana mereka sudah makan pizza, makan enak-enak yang sudah ada di sana. Tapi anak-anak kita yang di Papua ini, mereka masih makan bungkul pisang. Bayangkan saja ya, bungkul pisang yang mereka makan, dan mereka sangat menikmati sekali untuk makan bungkul pisang ini. Jadi di situ kita bisa mengambil suatu pelajaran, Mbak, ya, bahwa dengan adanya makan bergizi ini adalah suatu harapan yang besar bagi masyarakat Papua, terutama anak-anak Papua yang nantinya akan kita manfaatkan untuk Indonesia Emas. Jadi program ini sangat positif sekali yang kami rasakan, karena kalau saya sendiri sebagai Dandim mungkin tidak bisa bergerak memberi mereka makan seperti ini. Jadi saya merasakan apa yang saya jalani selama saya di sini terjawab, ya, terjawab untuk bisa mereka diberikan makanan yang layak untuk dimakan dan sangat bergizi sekali. Jadi itu satu harapan saya, Mbak, dengan adanya program dari pemerintah ini. Saya berharap anak-anak Papua khususnya, dan paling khusus sekali adalah di Merauke ini, anak-anak ini harus bisa pintar daripada saya, bisa cerdas daripada saya, dan bisa berhasil daripada saya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Letkol ini terharu ya dengan adanya program makan bergizi gratis, itu sangat membantu. Karena Bapak TNI ini terjun langsung melihat bagaimana program ini berjalan, dan tentunya sangat mendukung sekali teman-teman, terutama bagi anak-anak yang membutuhkan, dan hal tersebut bisa membantu perkembangan anak dari segi kepintaran juga ya teman-teman. Dan kita juga sudah melihat beberapa video pastinya, terutama yang di Papua, dengan adanya program makan bergizi gratis kan itu sangat positif sekali, sangat besar sekali perannya. Itu dia teman-teman. Oke. Kalau menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton sama-sama. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.